Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari yang membahagiakan ini kita insyaallah dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan kita semua, Nabi kita semua, pemimpin kita semua, imam kita semua, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita untuk terus belajar mengikuti kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kita harus senantiasa untuk berusaha menjadi pemimpin yang adil. Kenapa? Apa ini terkait dengan pil yang saat ini ada? Tentu bisa, tentu tidak. Kenapa? Karena tanpa kita menjadi pejabat, tanpa kita menjadi pemimpin wilayah, pemimpin kawasan, kita itu adalah hakikatnya adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita itu pemimpin. Maka ketika ada seorang yang menyampaikan ceramah, menyampaikan kita sedang mempersiapkan pemimpin masa depan. Kenapa tidak disebut rakyat masa depan? Karena sesungguhnya semua itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya, dan ini mungkin yang harus selalu kita renungkan di dalam diri kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, terkait dengan pemimpin, di dalam bahasa Arab ada istilah imam. Al-imam itu adalah pemimpin. Kata imam itu derivasinya mirip dengan ummun. Nah, hari ini katanya hari ibu. Kenapa imam itu derivasinya Memang salah satu ciri seorang ibu yang hebat itu adalah yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Seorang pemimpin yang hebat itu memiliki jiwa keibuan yang baik, meskipun pemimpin itu laki-laki. Hadirin jemaah yang berbahagia, amam itu derivasi dari kata imam. Amam itu artinya di depan. Seorang pemimpin itu harus di depan, harus terdepan, harus memberi contoh, harus menjadi tauladan. Maka ini menjadi renungan kepada kita semua.
ketika kita menjadi pemimpin atau ingin menjadi pemimpin, maka kita harus pastikan bahwa kita harus mampu menjadi teladan. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, di dalam Islam itu banyak istilah yang derivasinya itu memang luar biasa. Misalnya iman. Iman itu derivasinya aman. Seorang yang beriman itu harus membuat aman. Seorang yang beriman itu harus amanah. Maka tidak bisa dikatakan mukmin yang baik kalau tidak aman. Begitu juga dengan Islam. Seorang yang Islam itu harus salam, cinta damai. Makanya orang Islam itu lembut, ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada. Itu ada dalam ayat Al-Qur'an. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang lebih menarik lagi di dalam Islam itu pemimpin ada kalanya disebut dengan istilah khadim. Khadim itu artinya pembantu. Jadi kalau seandainya kita menjadi pemimpin yang baik, sesungguhnya kita adalah orang yang khadim, membantu orang lain, membantu yang kita pimpin, bukan sebaliknya. Maka luar biasa, misalnya di negeri Arab, di Saudi Arabia disebut khadimul haramain, pembantu dua tanah haram, artinya yang mengurus, itu yang memberikan servis di dua tanah haram tersebut. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pemimpin itu adalah satu nikmat. Kepemimpinan itu adalah di antara nikmat Allah. Di samping ada istilah tahta, harta tahta wanita. Maka jangan heran kalau ada satu pertanyaan. Ini orang sudah kaya, keluarganya sudah bahagia, kenapa ya dia masih mau mencalonkan satu jabatan tertentu? Kenapa demikian? Karena itu artinya adalah satu kenikmatan. Jadi kalau kita mampu menjadi pemimpin, kemudian menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang adil, itu adalah satu kenikmatan yang mungkin tidak dimiliki oleh mereka yang tidak pernah memimpin. Kecil-kecilan saja di dalam keluarga. Misalnya kita menjadi kepala rumah tangga, menjadi pemimpin. Ketika yang kita pimpin berada dalam jalur yang benar, maka luar biasa, adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pemimpin juga harus adil. Jadi kalau kita menjadi seorang pemimpin atau berniat menjadi seorang pemimpin, yang harus kita perhatikan adalah bahwa ketika kita memimpin, kita itu harus adil. Para ulama menyebut misalnya yang dimaksud dengan adil itu adalah mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Seorang pemimpin itu harus diikuti, harus ditaati, tetapi selama mengikuti tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat lain, misalnya Az-Zarqani dalam Syarah Al-Muwatta mengatakan bahwa yang dimaksud dengan adil, pemimpin yang adil itu satu, bijaksana. Nah, itu ciri yang pertama. Yang kedua, asy-syaja'ah, berani. Dan yang ketiga adalah al-iffah, mampu menjaga diri dari hal-hal yang subhat, dari hal-hal yang tidak jelas. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kalau berbicara pemimpin adil, siapakah pemimpin paling adil? Ya, jawabannya hanya satu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada kisah menarik dari Umar bin Abdul Aziz, ya, Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz,
yang ketika beliau dilantik menjadi pemimpin, menjadi Amirul Mukminin, beliau meminta Hasan Al-Basri untuk menuliskan harus seperti apa menjadi pemimpin yang adil. Kata Umar bin Abdul Aziz, tolong tuliskan ciri-ciri pemimpin yang adil. Lalu apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri? Kata beliau, yang pertama, pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang selalu berada di jalur kebenaran. Itu niatnya harus adil. Dia harus membela kaum yang lemah, dia membela kaum yang tertindas, dia harus membuat takut mereka-mereka yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai masa kejayaan umat Islam. Di masa itu Baitul Mal penuh. Umat Islam tidak ada yang mau menerima zakat, maunya mengeluarkan zakat. Ini di zaman Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, kata Hasan Al-Basri, wahai Amirul Mukminin, seorang pemimpin yang adil itu seperti seorang penggembala. Dia akan menyayangi rakyatnya yang dipimpinnya. Dia akan mencari makanan terbaik. Dia akan melindunginya. Dia akan melindunginya dari berbagai hal, panas dan lain sebagainya. Itu pemimpin adil. Jadi pemimpin adil itu yang senantiasa rakyat yang dibela. Itu pemimpin adil. Yang dipimpin yang dibela. Seorang ayah yang adil selalu berusaha menjaga anak-anaknya, menjaga keluarganya. Yang ketiga, kata Hasan Al-Basri, pemimpin yang adil itu seperti seorang ayah, mengajarkan kepada anaknya dari mulai kecil, mendidiknya, menyekolahkannya, kemudian mencarikan jodohnya mungkin. Itu pemimpin yang adil itu yang ketiga, itu seperti seorang ayah, punya kebapaan. Yang keempat, kata Hasan Al-Basri, pemimpin yang adil itu harus memiliki sifat seorang ibu. Dia harus penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang, menggendong anaknya, memperhatikannya, membesarkannya, mewaspadai hal-hal yang akan membahayakan bagi anaknya. Selanjutnya, kata Hasan Al-Basri, pemimpin yang adil itu penjaga anak yatim. Jadi ketika kebetulan menjadi pemimpin, maka ciri pemimpin yang adil itu adalah bagaimana anak-anak yatim ini betul-betul dipelihara, betul-betul diurus, bendahara orang miskin. Artinya apa? Artinya seorang pemimpin yang adil itu siap melayani orang-orang miskin agar mereka tidak pernah kelaparan sedikit pun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang selanjutnya, kata Hasan Al-Basri, seorang pemimpin yang adil itu adalah seperti hati, seperti hati yang ada dalam anggota badan. Ketika anggota badannya sakit, maka hatinya akan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kalau disampaikan semuanya tentu waktunya tidak cukup. Itulah di antara beberapa ciri pemimpin yang adil yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Kalau dibaca sungguh luar biasa, apalagi kalau kita baca dalam redaksi Arab. Apa balasan pemimpin yang adil? Balasannya adalah nomor pertama, orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ketika tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa
Kalau adil. Jadi kalau seandainya kita adil, insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amara bi imtisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad ittaqa bi dukhulil jannah wa ta'ala man 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'a jami'is sahabati wal qurrati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidallatil islam bihidayatika wa rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'a'ana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiru innahu